In general, we often encounter financial service in the nature of conventional bank and Islamic banks. Without realize that all this time we have often dealt with the non-bank Islamic financial service industry. So let us together study the non-bank financial service industry. Before we move on to the discussion, I would like to introduce the member of Group 9, which consists of Hello everyone, my name is Alfa Febrianti dengan NIM 2307112. Hi, I'm Fira Sepianti and my study ID number is 2303433. Nama saya Oleh Cantara dengan NIM 2304836 dengan dosen pengampu mata kuliah saya, Ibu Rida Rosida, PSC MSI. Sebelum kami menjelaskan materi terkait industri jasa keuangan Islam non-bank, pertama aku menjelasin dulu nih teman-teman pengertian dari jasa keuangan non-bank sendiri. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, jasa keuangan non-bank adalah satu lembaga yang berkegiatan di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jenis-jenis jasa keuangan non-bank sendiri ada perusahaan asuransi, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dan leasing atau perusahaan guna. Produk dan layanan jasa keuangan ini meliputi asuransi, di mana asuransi ini melindungi individu, keluarga, dan perusahaan itu sendiri dari risiko finansial seperti terjadi bencana alam dan kecelakaan. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota atau non-anggota. Dan yang ketiga ada pasar modal, di mana pasar modal ini melakukan kegiatan jual beli surat berharga dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Selain ada jenis dan produk layanan, jasa keuangan non-bank juga mempunyai regulasi dan pengawasan. Nah, regulasi ini mencakup peraturan Menteri Keuangan nomor 30 PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah bagi jasa keuangan non-bank. Nah, peraturan ini mencegah untuk tidak adanya pencucian uang dan pendanaan teroris. Yang kedua ada peraturan OJK nomor 9 POJK.05/2021 tentang status dan tindak lanjut pengawasan jasa keuangan non-bank. Dan yang terakhir ada peraturan OJK nomor 28 POJK.05 tahun 2020 tentang penilaian tingkat kesehatan dari jasa keuangan non-bank. Nah, OJK ini melakukan pengawasan jasa keuangan non-bank menggunakan pendekatan berbasis risiko. Jasa keuangan non-bank berperan penting dalam perekonomian loh. Yang pertama, jasa keuangan non-bank itu menyediakan berbagai alternatif pembiayaan di luar sektor bank dengan mengurangi ketergantungan pada bank. Selanjutnya, doi dapat memperluas akses keuangan buat masyarakat bawah kayak UMKM yang tidak terlalu bank untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Lalu, jasa keuangan non-bank juga bisa mendukung pembangunan infrastruktur bagi pihak yang menghubungkan investor dengan pemerintahan. Last but not least, jasa keuangan non-bank ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu memobilisasi tabungan dan investasi dengan menyediakan berbagai layanan keuangan. Dan yang paling penting, doi penting banget dalam menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan produktivitas dalam perekonomian. Gak mungkin dong segalanya berjalan dengan sempurna, karena yang sempurna itu hanya Allah. Jadi pasti ada juga tantangan dalam jasa keuangan non-bank ini, tapi ada pula peluangnya kok. Yuk kita bahas. Jadi untuk tantangannya, yang pertama nih, warga orang ini belum begitu paham tentang berasuransi. Jadi harusnya pemerintah bisa nih ngelakuin edukasi perihal pentingnya asuransi ini. Kedua, banyak warga Konoha yang trusty dengan produk di jasa keuangan non-bank. Tak apa yang menyebabkan sehingga kurang percaya dengan jasa keuangan non-bank ini. Terakhir,
berpikir, ternyata ya SDM kita ini masih rendah banget. Pemerintah nih harus ekstra banget ngelakuin berbagai cara kayak pelatihan dan sertifikasi buat SDM di sektor jasa keuangan non-bank ini. Nah, tadi kan tantangannya, pasti pasangannya dalam peluang dong. Jadi peluang doi dalam mendapatkan perhatian dari warga Konoha adalah dengan adanya financial technology atau teknologi finansial. Karena adanya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, ini memberikan peluang dalam mengembangkan produk pada jasa keuangan non-bank itu dengan memberikan inovasi berupa teknologi finansial. Teknologi finansial dapat memfasilitasi pengembangan layanan baru dalam sektor jasa keuangan non-bank seperti pinjaman peer-to-peer, asuransi digital, dan platform investasi lainnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produknya dengan cara yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini, yaitu para giving around the world. Jasa keuangan Islam non-bank. Jadi apa sih jasa keuangan Islam non-bank itu? Yaitu sektor jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, namun tidak termasuk dalam kategori perbankan. Dengan kata lain, ini adalah segala aktivitas keuangan yang mengacu pada hukum Islam, tetapi tidak melibatkan kegiatan menerima simpanan dan memberikan kredit seperti yang umumnya dilakukan oleh bank. Lalu untuk regulasi dan pengawasan jasa keuangan Islam non-bank di Indonesia diatur oleh OJK. Yang pertama ada regulasi yang mengatur jasa keuangan non-bank termasuk yang berbasis syariah adalah peraturan OJK nomor 9/POJK.05/2021. Yang kedua ada OJK melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan non-bank dengan pendekatan berbasis risiko. Yang ketiga ada tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2000. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jadi jenisnya tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada asuransi syariah, yang kedua ada BMT atau biasa disebut koperasi syariah, yang ketiga ada pegadaian syariah, dan keempat ada dana pensiun syariah. Apa aja sih produk dan layanan yang ada di jasa keuangan Islam non-bank? Nah, yang pertama ada asuransi syariah seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, dan berbagai jenis asuransi lainnya yang sesuai dengan syariah. Yang kedua ada dana pensiun syariah, yaitu produk dana pensiun yang investasinya dikelola berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga ada lembaga pembiayaan syariah, yaitu pembiayaan kendaraan, properti, modal kerja, dan berbagai jenis pembiayaan lainnya. Yang keempat ada manajemen investasi syariah, yaitu seperti reksadana, suku atau obligasi syariah. Yang kelima ada lembaga keuangan mikro syariah atau yang biasa disebut LKMS, yaitu pembiayaan usaha, simpanan, dan jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Walaupun hal yang syariah pasti diberi kelancaran sama Allah, tapi tetap aja pasti ada tantangan yang harus diterjang. Tantangan jasa keuangan non-bank syariah yaitu pertama, kondisi permodalan yang terbatas sehingga mempengaruhi rendahnya ekspansi aset. Lalu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional kelihatan lebih mapan dan terkenal. Jadi doi kesusahan banget dan harus terus berinovasi, juga menawarkan produknya dengan lebih menarik. Ketiga, adanya keterbatasan produk dan layanan. Banyak jasa keuangan non-bank syariah yang memiliki keterbatasan dalam membuat produk dan layanan karena harus sesuai prinsip syariah. Ini membatasi pilihan konsumen untuk mencari solusi keuangan yang halal. Last, yaitu susahnya membangun kepercayaan konsumen karena banyak kasus-kasus yang merusak lembaga keuangan syariah. Ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan sektor ini. Jadi warga Konoha trust isu nih. Tapi tenang. Tantangan pasti jodohnya kan dengan peluang. Jadi pasti ada aja peluang dalam kesempitan ini. Nah, peluang yang pertama karena pertumbuhan pasar yang besar. Nah, alhamdulillah banget penduduk Konoha ini beragamanya Islam kan. Jadi ini punya potensi yang besar banget buat mengembangin produk dan layanannya di sini. Dan alhamdulillah gini ada dukungan dari pemerintah tercinta kita dalam pengembangan ekonomi syariah karena ada kebijakan yang mendukung dan inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh studi kasus yang berkaitan dengan industri keuangan Islam non-bank. Kasus ini terjadi di Arab Saudi, di mana mereka menggunakan dana pensiun berbasis syariah. Dana pensiun syariah ini menawarkan berbagai produk seperti pensiun keluarga atau investasi berbasis wakaf. Mayoritas penduduk Arab Saudi lebih nyaman dengan produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Bank konvensional seringkali dianggap melanggar syariah karena adanya bunga pada investasi. Maka dari itu, Arab Saudi memanfaatkan sistem dana pensiun berbasis syariah untuk menarik pekerja yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Dengan menggunakan dana pensiun berbasis syariah ini, Arab Saudi dapat mematuhi prinsip syariah, yang dimana Arab Saudi ini adalah pusat bumi Islam dan penjaga dua kota suci. Sehingga seluruh sistem keuangan dan investasi harus mengikuti hukum syariah. Dana pensiun berbasis syariah ini juga dapat memastikan bahwa investasi dana tidak melibatkan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian berlebihan, dan maisir atau judi. Akad yang dilakukan juga harus jelas, yaitu menggunakan akad mudharabah, yaitu bagi hasil, dan wakalah, yaitu perwakilan yang halal dan adil. Dana pensiun syariah ini biasanya berinvestasi di suku, saham syariah, dan proyek infrastruktur yang sesuai syariah, sehingga bisa turut mendukung pembangunan ekonomi negara. Sistem syariah menghindari risiko tinggi atau bisa disebut dengan spekulasi dan fokus pada sektor real, sehingga lebih stabil untuk jangka panjang. Otoritas Arab Saudi seperti General Organization for Social Insurance atau biasa disingkat dengan GOSI telah menerapkan kerangka kerja syariah yang kuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pensiun. Dengan menggunakan kebijakan tersebut, pastinya Arab Saudi mempunyai tantangan yang harus dilewatkan, di mana profitabilitas dan prinsip syariah harus seimbang, dan memastikan bahwa peserta dana pensiun syariah membaca atau mengerti terkait skema syariah tersebut. Dari studi kasus yang ada di Arab Saudi, kita bisa mengambil pelajaran untuk negara kita sendiri, yaitu Indonesia, di mana bisa memanfaatkan potensi pasar Muslim Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Maka dari itu, memiliki potensi untuk mengembangkan dana pensiun berbasis syariah ini mempunyai regulasi yang sangat kuat, sehingga dapat tumbuh dengan lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan cara pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK dapat memperkuat regulasi yang mendukung perkembangan dana pensiun, termasuk persyaratan investasi halal dan audit kepatuhan syariah, dan membuat lembaga pengawas syariah khusus untuk dana pensiun. Nah, itulah contoh dari studi kasus terkait industri keuangan Islam non-bank. Kesimpulannya, industri keuangan Islam non-bank ini memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Produk dan layanan keuangan Islam ini mencakup asuransi syariah, pasar modal syariah, dan dana pensiun, di mana produk dan layanan di sektor ini harus mematuhi hukum syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Hal ini memberikan alternatif yang lebih etis dan berkeadilan dibandingkan sistem ekonomi berbasis konvensional. Keuangan Islam lebih berfokus pada investasi yang mendukung sektor real, seperti infrastruktur dan properti, sehingga lebih stabil dan berdampak positif bagi ekonomi. Segitu saja video materi terkait industri jasa keuangan Islam non-bank dari Kompak 9. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Dah.